Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara, serta yang terpenting adalah Allah masih memberikan kesempatan bagi kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar akan ilmu Allah yang sangat luas. Salam dan taslim semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, qudwatun hasanah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang revolusioner sejati yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, pada pertemuan kali ini akan terkait dengan pembahasan dari materi pertemuan ketiga, yang mana kalau untuk materinya itu sudah saya share di Classroom. Tujuannya kenapa di Classroom, biar lebih rapi dalam rangka arsip untuk absensi dan juga materi yang akan saya bagikan. Baik, kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan semoga setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, setiap kuota mahasiswa sekalian yang keluar istilah itu kan dari handphonenya kayak gitu kan, karena digunakan untuk dalam kebaikan thalabul ilmi, semoga Allah ganti dengan limpahan atau ganjaran dari berbagai macam pahala kayak gitu kan, dan semoga apapun yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah. Baik, silakan mahasiswa sekalian untuk di-download terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan materi lanjutan pada kesempatan kita kali ini. Materi ketiga, silakan di-open, di-download. Ya, bagi yang belum absen, karena ini ada yang belum hadir ya kemarin ya, silakan di-absen di bagian ini, dan setelah ini silakan nanti kalian praktekkan di rumah ya. Baik, kita lanjut ke materi. Saya coba tampilkan terlebih dahulu. Ya. Ini ya, ada yang dinamakan dengan sebut struktur, kondisi, dan perulangan ya. Jadi di dalam pemrograman web itu, yang mana basic sekali, setelah kemarin kita belajar yang sesuatu hal yang sederhana, yang biasa, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat yang lumayan sedikit kompleks ya. Karena di sini kita akan belajar di dalam pemrograman web bagaimana dengan struktur kondisi dan perulangan. Jadi kondisi ini biasanya dianalisis dengan if ya, jika dan hanya jika. Kalau misalkan kita belajar Excel, ada if A, if 85 nilainya maka A kayak gitu kan. If nilainya itu 70 maka nilainya B misal. Ini salah satu contoh struktur kondisi. Namun di dalam bahasa pemrograman web, PHP, ini juga masih terkait. Dalam artian, ketika dulu kita belajar misalkan pemrograman C++, Delphi, misalnya di semester yang lalu, misalnya, maka pada semester ini, untuk struktur kondisi dan perulangan, itu masih menjadi primary ya, hal utama dalam pembelajaran dalam website. Jadi, yang akan kita pelajari pada materi kesempatan kali ini, jadi kita akan belajar bagaimana tentang struktur kondisi, kondisi if else, if dengan kondisi tertentu, kemudian switch, case dengan beberapa kasus, kemudian ada perulangan nih, for, while, do while, for each, dan sebagainya. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah struktur break ataupun continue. Namun inilah basic yang harus kita pelajari. Di seluruh bahasa pemrograman apapun,
Ini minimal yang harus kita pahami. Baik, kita masuk ke struktur kondisi. Yang mana kalau di dalam struktur kondisi ini ada if kondisi, baru masuk ke statementnya. Statement jika kondisi true maka apa gitu. Ini teori ya, teori secara garis besar. If buka kurung kondisinya seperti apa, kemudian buka kurung kurawal, statementnya seperti apa, dan tutup kurung kurawal. Kondisi merupakan statement atau variabel yang akan diperiksa benar atau salah. Misalkan ya, if A sama dengan 10 misalkan. Jika A sama dengan 10, maka statement yang akan dihasilkan di bawahnya echo benar misalnya. Itu salah satu contoh. Kemudian ada namanya struktur kondisi juga, masih di dalam struktur kondisi. Struktur kondisi if else. Jadi di dalam if ada else setelahnya. Jadi if nilainya ini benar, if kondisinya benar, maka apa sih isi jawabannya? Misal ya, jika nilai A sama dengan 80, maka nilainya hasilnya A misalnya. Else, selain dari A sama dengan 80, maka hasilnya akan yang ada di statement di bawahnya. Mungkin menghasilkan B, C, dan sebagainya. Jadi dalam artian, kondisi pertama itu merupakan statement variabel yang akan diperlukan untuk melihat benar atau salahnya, true or false-nya. Jika kondisinya true, maka statement yang berada di blok if akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisinya false, maka statement yang berada di blok else dieksekusi. Jadi, ini sama dengan, misalkan ya, if username sama dengan A, maka berhasil login ya. Namun ketika pas kita menginputkan di dalam sistem, kita inputkan B, berarti bukan kondisi yang pertama toh, berarti kondisi yang kedua. Jadi otomatis dia bakal masuk ke else ya. Karena yang kita inputkan ke dalam sistem adalah B. Sedangkan di dalam struktur coding, if kondisi A, misalkan if A sama dengan if username sama dengan A tadi kan, misal kita inputkan A maka dia hasilnya berhasil login misal. Kemudian else, jika else ini salah ataupun kondisi sebaliknya dari kondisi true, maka dia masuknya ke di else. Ini secara teori ya. Kemudian ada struktur kondisi khusus, yang mana kondisi benar maka bernilai sekian, dan kalau misalkan salah bernilai sekian. Jadi ini terkait dengan statement atau variabel yang akan diperiksa, true or false-nya. Statement pada blok benar dan salah hanya boleh satu statement ya. Nah, kita masuk studi kasus ya. Belum, maaf. Di sini ada struktur kondisi switch. Nah, jadi ini salah satu contoh lagi. Switch, variable var, case 1, statement, break. Case 2, statement, break. Ini salah satu contoh dari penggunaan switch case ya. Misalkan ibarat case 1 adalah statement 1, maka dia akan muncul yang di bagian atas. Kemudian kalau misalkan case 2 statementnya 2, maka yang akan muncul adalah bagian case yang kedua. Ya, ini keterangan var di sini merupakan variabel yang akan diperiksa atau diisi berkaitan dari isi variabel tersendiri. Tipe data variabel ini tidak dibatasi ya. Value pada case juga bisa berupa string, integer, boolean, bahkan bisa berupa conditional statement. Boleh memakai kutip tunggal maupun kutip ganda. Ini salah satu contoh pemrograman if. Kita coba ya. Kita akan buka terlebih dahulu localhost. Ya, ternyata exam saya belum berjalan. Saya aktifkan terlebih dahulu. Screen. Saya matikan dulu ya. Spatchwork. Oke. Kemudian kita buka exam terlebih dahulu.
kita start ya untuk mengaktifkan. Kemudian kita masuk ke folder kemarin. Ada yang masih ingat? Recent kemarin kita menggunakan latihan ya. Kita coba buka localhost latihan. Oke. Kita coba cek lagi. Exam htdoc. Di sini kita coba cek kemarin mata kuliah apa? Ada praktek. Ternyata di PC yang satunya ya. Kita coba buat baru. Ini pertemuan 3 ya. Ini MK pemrograman web. Ini saya buat folder baru pemrograman web. Ingat ya, kalau dalam pembuatan nama folder diusahakan jangan sampai ada spasi. Karena spasi itu membuat sedikit kebingungan dalam prosesnya nanti dibaca ini inisialnya apa kayak gitu kan, lanjutan dari kalimatnya. Nah, kita folder, kemudian kita coba buat baru sesuai dengan yang kita konsepin tadi ya. Saya coba dengan 2 layar. Kita buat file baru, new file, kemudian kita save dengan if.php ya. Jadi kita buat deskripsi dulu. Yang mana tadi karena nilai bahasa yang kita gunakan adalah PHP ya, masih kayak yang kemarin pertemuan sebelumnya. Di sini kita coba menggunakan variabel nilai sama dengan 80. Kemudian if, nah ini kita coba menggunakan perulangan yang tadi ya. If nilai, if kondisi, ya sehingga tadi yang pertama kondisi nilai lebih besar sama dengan 60. Yang pertama ya, kita coba ada buka kurung kerawal, masih ingat? Nah, kemudian ini hasil statementnya. Echo nilai Anda nilai, kita panggil variabel yang di atas, Anda lulus. Ya, kita coba try. Kita klik ya. Ya, nilai Anda 80, Anda lulus. Dalam artian bahwasannya di sini ada keterangan kan bahwasanya kita ini pengen mencoba belajar buat struktur kondisi, yang mana struktur kondisi ini kita menggunakan variabel. Variabel yang pertama kita menggunakan nilai ya, variabel nilai dengan nilainya itu 80. Kita buat pernyataan kondisi nih. If kondisinya adalah nilai lebih besar sama dengan 60. Jadi kalau misalkan nilainya ini kita buat 50 nih, apa yang akan terjadi? Otomatis kita ubah ya. 30 saya buat. Nah, dia bakalan tidak memunculkan reaksi apapun karena ini struktur kondisi if yang pertama. Ketika if kondisi langsung memunculkan statement ya. Kalau misalkan dia pengen lebih detail pembahasannya, kita munculkan yang namanya else. Kita ingat, kita coba masuk ke yang else ya. If else, ini yang 560 tadi, kita tambahkan apa di bawahnya? Yang if tadi kita copy, kita paste. Tekan F1. Kita jadikan if else ya.
kita open, kita kembalikan nilai yang awal yang if tadi 80. Nah, else karena belum kita buat nih, kita tambahkan yang else-nya. Jadi echo nilai Anda gagal. Nah, ini yang if tadi, kita coba buka yang if else. Nilai Anda 30, Anda gagal. Jadi itu tadi fungsinya. Tetap dengan kalau misalkan kita kembali ke konsep yang tadi di pick berapa tadi? If else ya. Ini if else yang tadi, if kondisinya mana? If kondisi nilai lebih besar sama dengan 60. Ini kondisi yang pertama. Jika statementnya benar, maka yang muncul yang ini. Dan jika statementnya itu salah, maka yang muncul yang di bagian bawah. Itu salah satu contoh penggunaan if dan else. Ini terkait dengan struktur kondisi. Mau aplikasi apapun, pemrograman apapun nantinya, dia tidak jauh beda dengan konsep seperti ini. Ada konsep if, kondisi, kemudian statementnya apa. Bahkan kalau misalkan kita login nih, if username sama dengan sekian, password sama dengan sekian yang ada di database, baru dia bisa login. Kalau tidak, maaf, login Anda gagal. Itu salah satu contoh. Kemudian kita lanjut. If else sudah ya. Ini kita masuk ke if else 2. Ini kita bakalan contoh membuat dengan dua variabel ya. Dua variabel user dan variabel password. Kalau yang tadi kita belajar bagaimana cara membuat angka ya. Jadi kalau kali ini kita coba membuat dengan versi yang lain. Dan kita copy dulu, paste, maaf, hilang aja deh. Oke, kita coba buat ulang. If else-nya itu kita copy dari folder ya. Kemudian if else 2. Ya, if else 2 kita akan menggunakan dengan username ya. User, misal saya buat dengan nama saya Takwa. Kemudian password ya. Ini biasanya digunakan untuk login. If, nah, kita masuk ke variabel baru, kondisi ya. User sama dengan Takwa and dan ya. Password sama dengan 123, maka ada keterangan login berhasil. Kemudian ini kita buat login gagal. Kita save ya. Kita coba buka, jalankan if else 2. Nah, login berhasil karena username, user, dan passwordnya itu adalah benar. Oke. Kalau misalkan kita ubah nih, username-nya 1-4, passwordnya 1-4. Apa yang akan terjadi? Login gagal karena passwordnya itu salah, tidak sesuai dengan yang kita deklarasikan ya. Kemudian kita masuk ke latihan selanjutnya, if variable nih. Kita akan mencoba memeriksa suatu variabel ada atau tidak kayak gitu, variabel tersebut menggunakan fungsi melihat coding di sini ya. Kita coba dengan copy yang di if-nya saja, copy yang di if saja. Kemudian kita rename menjadi if var ya. Jadi untuk yang user kita ganti dengan
petik 2 kosong ya artinya. Kemudian kita ganti nilai menjadi iset ya. If kondisi iset, variabelnya apa? S user. Echo variabel tidak ada atau belum terbentuk. Kemudian yang kedua adalah variabel ada ya. Variabel ada. Jadi kita akan coba testing di langsung if variabel ada katanya. Kenapa? Karena yang pertama kita coba deklarasikan nih user dengan isi, kemudian iset user, variabel tidak ada, belum terbentuk, dan selanjutnya ada variabel ada. Jadi ini ada sedikit catatan yang saya buat. Pada program di atas itu terdapat fungsi iset ya, yang merupakan fungsi untuk meriksa apakah suatu variabel sudah terbentuk, ada atau belum. Jadi fungsi bernilai true jika variabelnya ada. Jadi jika baris kedua dari program di atas atau dihilangkan, maka statement pada baris keempat akan dijalankan. Misalnya, kita contohin, ini kita matikan nih. Kemudian yang akan muncul adalah variabel tidak ada atau belum ditemukan. Kenapa? Karena variabelnya kita matikan ya, variabel usernya. Oke, itu tadi salah satu contoh penggunaan variabel. Kemudian ini salah satu contoh penggunaan switch ya. Dimana kalau di dalam materi tadi, kalau untuk switch itu di bagian ini ya, struktur kondisi switch dan case. Dia menyesuaikan dengan kondisi case 1 dulu, statementnya apa, kemudian break. Break dalam artian dia ingin memisahkan antara static case 1 dan case 2. Itulah ada fungsinya break. Jadi kita coba testing lagi halaman berapa tadi? Ke 13 ya. Ya, silakan di open buat dengan file baru. Kita copy yang if saja menjadi switch. switch. Sebenarnya untuk nama file ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan keinginan mahasiswa sekalian. Tapi dengan kalau ingin sama dengan yang saya praktekkan, bisa disesuaikan. Jadi kita akan mencoba menggunakan pengecekan D ya. D sama dengan date D. Jadi switch, variabel dan sebagainya. Ini sudah sesuai format ya. Oke, satunya apa? Kita buat sun atau Sunday. Kodenya apa? Kita buat hari, minggunya aku jadi Ahad ya. Karena kita Muslim, usahakan menggunakan Ahad. Dan break. Kemudian untuk memudahkan, tinggalkan copy dan paste di bagian ini. Nah, tinggal diganti ya. Sandi Mon, hari apa? Senin ya, Mondi. Kemudian Tuesday, Selasa ya. Wednesday, Rabu, Tuesday, to Kamis, Friday, Jumat ya, hari umat Islam. Kita copy lagi,
Saturday. Sabtu. Dan default kita akan buat menjadi dolar hari sama dengan kiamat. Serem ya? This is a example. Dan kemudian echo hari ini hari apa hari ini, kita dengan bold biar tulisannya itu besar. Kemudian dolar hari ya, kita coba jalankan switch. Hari ini hari Selasa, sesuai dengan kondisi hari kita hari ini ya. Kalau di sini kondisinya sampelnya hari Rabu. Kemudian ada lagi contoh if khusus. Nah, ini agak lebih detail ya. If misalkan tahunnya itu misalnya kabisan ataupun tahunnya itu bukan kabisan misalnya. Ini salah satu contoh. Kalau kalian pengen ngerjain, silakan ditesting di PC ataupun laptop masing-masing ya. Selanjutnya kita masuk ke struktur perulangan. Jadi di dalam struktur perulangan ini ada statement yang mana kalau awal tadi kita menggunakan if, yang saat ini kita akan menggunakan for. Jadi init awal kondisinya seperti apa, counter ya kira-kira berapa banyak ya. Jadi statement yang akan diulang yang munculnya seperti apa. Jadi init awal itu merupakan nilai awal variabel. Kemudian kondisi merupakan kondisi yang membatasi perulangan dari berapa sampai berapa, counter batas akhirnya ya, kira-kira berapa. Ini struktur perulangan while nggak jauh beda sama yang pertama tadi. Kalau ini menggunakan for, yang ini menggunakan while. Bedanya init awalnya itu diinisialisasi menjadi variabel atau nilai awal variabel ya. Kemudian while kondisi statement yang akan diulang. Kemudian ada init awal do, ini untuk do while ya. Jadi struktur perulangan ini ada beberapa jenis, mulai dari for, kemudian ada while, kemudian do, dan terakhir itu ada for each. Jadi ini beberapa statement yang biasanya digunakan dalam untuk perulangan. Nah, ini salah satu contoh yang bakalan dibahas nih. Ini lumayan kompleks ya codingnya. Silakan di testing dan dijalankan. Kita testing lagi ya. Ini untuk for, yang ini untuk hasil dari for, dan ini untuk while ya. Sejatinya konsep for, while, do while, dan sebagainya itu konsepnya sama. Karena untuk perulangan tinggal disesuaikan dengan case yang digunakan nantinya di lapangan. Kita coba copy paste dan buat baru dengan nama for.php. Jadi silakan dihapus. Kita ketik ulang ya. Menggunakan komentar ya. Contoh 1, kita komentar. Kemudian for variabel i sama dengan 1 titik koma, i besar sama dengan 10 titik koma, i
plus plus. Dalam artian apa? Ini I-nya itu berkelanjutan. Jadi I-nya itu 1 sampai dengan kurang dari 10, dan I-nya ini bakal berkelanjutan dari 1, 2, 3 sampai dengan 10. Echo $I. Ini salah satu contoh. Kita testing. Nggak mesti sampai bawah ya. Nanti kalian testing aja di rumah. Ya, sintaknya error for php.php. Wah, ini kebanyakan ini berarti. Rename dulu. Oke. Object not found. Ya, syntax error unspec tidak dibaca ya. This is smaller or equal expecting in. Kita coba lagi testing. I sama dengan 1, kemudian kita ada yang ketinggalan. I sama dengan I lebih kecil sama dengan 10 ya. Nah, muncul kan? Ini itu contoh perulangan. Jadi kita bakal membuat perulangan dari variabel I dengan nilai itu 1. Kemudian variabel I ini kondisinya itu mulai dari 1 tadi sampai dengan kurang dari atau sama dengan 10. Jadi dibatasi sama dengan 10. Ini kurang dari 10. Jadi 10 ke bawah dari 1 sampai dengan 10, dan maksimal itu adalah 10. Dengan ada $I plus plus, itu tujuannya adalah continue, berkelanjutan ya. Jadi yang muncul ketika perulangan adalah 1 sampai dengan 10. Ini contoh penggunaan for. Kemudian ada lagi nih contoh penggunaan while. Kita coba menggunakan case yang satu ya. Copy paste while. Jadi pada contoh studi kasus kali ini untuk while, kita coba menggunakan yang contoh 1 ya. $I sama dengan 1. Kemudian while I kurang dari sama dengan 10. Kemudian echo plus plus ya. Nya ini plus plus. Berkelanjutan. Kemudian kita save. Kemudian kita jalankan. Kita masuk di while. Sama aja isinya. Karena perulangan yang bakal muncul adalah 1 sampai dengan 10. Perulangan sesuai dengan struktur yang kita konsepkan. Jadi kira-kira menurut mahasiswa sekalian, mudah yang mana? Tinggal kalian sesuaikan ya. Sesuaikan dengan kondisi kalian. Kalian lebih nyaman yang mana, silakan digunakan. Selanjutnya kita akan belajar yang mana do while ya. Ini agak sedikit berbeda dengan yang while tadi. Rename do while. Jadi di while ini kita akan berikan contoh testing tetap dengan variabel yang sama, tapi ada do terlebih dahulu di awalnya. Do, kemudian kita deklarasikan sesuatu hal, echo $I plus sama dengan 2. Kemudian I lebih
kecil sama dengan 20, dan selanjutnya titik koma. Apa yang akan terjadi? Ya, dia akan langsung melanjutkan ya. Jadi karena I tambah sama dengannya 2, jadi setiap bilangan genap yang muncul itu tidak bakalan dimunculkan. Jadi kalau kita ganti dengan 3, jadi kelipatan dari 1 langsung ke 3 ya. Ada poin jadi 1, 2, 3. 2, 3-nya ini kan, kalau 3 itu 2, 3, 4 ya jatuhnya ya. Jadi 2, 3 ini dihilangkan, 4, 5, 6, 5, 6-nya dihilangkan langsung ke 7. Itu sama saja untuk dual ya, perulangan ya. Jadi dia langsung loncat dengan poin yang kita deklarasikan ya, plus dari 3, misalnya 1 sampai 3 berarti 4. Antara 1 sampai dengan 4, dua nilai itu dihilangkan. Dan maksimal dibatasi sampai dengan 20. Ya, itu tadi contoh penggunaan do while. Dan yang terakhir kita akan belajar dengan istilah struktur ya, break dan continue. Jadi hampir tidak jauh beda sama yang do while tadi, cuman yang ini lebih kepada langsung break ya. Jadi dari program ini, programnya itu dibuat continue dari 1 sampai dengan 8. Jadi dikarenakan ada dua kondisi, yang pertama I sama dengan 5, kemudian I sama dengan 8. Jadi maksimal antara 5 dan 8 ini, 5 dan 8-nya bakalan dihilangkan kayak gitu. Karena dia ada study case tertentu khusus untuk nilai 5 dan nilai 8 itu di break kan, ibarat tidak dimasukkan, kayak tidak akan dicetak. Jadi dia tetap perulangan antara 1 sampai dengan 10, namun yang dimunculkan maksimal itu breaknya itu dibuat 8 dan I sama dengan I5-nya itu dihilangkan. Ya, mungkin demikian ya untuk materi pada kesempatan kali ini. Itu untuk perulangan, silakan dipelajari. Jikalau ada sesuatu hal yang sedikit membingungkan, boleh kita sharing nantinya, boleh kita diskusikan bareng, ngobrol di forum ya, terutama di classroom. Boleh disampaikan misalkan, Pak saya ada kendala ini dan sebagainya. Ya mungkin demikian, kita akhiri pertemuan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga apapun yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah. Tetap semangat. Kunci dari setiap programming ataupun coding adalah never stop learning dan jangan pernah berhenti belajar. Jadi tetap usaha terus, tetap usahakan terus, meskipun gagal ataupun error, itu merupakan salah satu fondasi awal untuk perbaikan ya. Boleh didiskusikan kalau trouble-nya di bagian mana. Insya Allah kita bakalan sharing selanjutnya. Selagi saya bisa bantu, saya akan bantu terkait dengan permasalahan yang mahasiswa dan mahasiswi alami. Ya mungkin demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.